Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, alhamdulillah. Ketemu lagi di segmen Wisdom atau Leadership Wisdom, menghadirkan kembali Pak Tommy Sujarwadi yang masih ya Pak waktunya Pak. Saya terima kasih juga dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol. Ya orang yang punya masa kan dikasih kesempatan Pak, bercanda nih. Saya tuh ngadain segmen ini dalam usaha untuk merekam jejak-jejak kebijaksanaan Pak. Karena kalau teman-teman lihat Pak Tommy rambutnya makin memutih. Betul. Itu kan sepertinya kebijaksanaan makin dalam dan perlu diabadikan Pak. Ya, betul. Jadi, supaya nanti cucunya Bapak juga bisa nonton nih. Insya Allah, amin. Oke, nah yang lalu kan kita udah sempat bahas agak rupa-rupa ya Pak Tommy ya. Betul, betul. Pengalaman Pak Tommy, tapi juga masuk ke area bagaimana leader itu sebenarnya sebagai pelatih gitu ya, pelatih, dan memang sebenarnya perjalanan Pak Tommy mengajarkan bahwa kemampuan berkomunikasi leader itu perlu dikembangkan supaya bisa menginspirasi tim lah ya. Nah Pak Tommy, saya punya pertanyaan nih Pak. Boleh. Jadi kemarin tuh ada yang curhat peserta tuh Pak, bilang bahwa Mas, jadi ciri-ciri leader yang baik tuh apa sih? Soalnya di tempat saya itu ada leader yang, ini bukan saya dan teman-teman yang ngomong, tapi bahkan orang lain juga ngomong dia tuh ada problematik ya. Tapi kalau dianggap bahwa dia bisa mencapai hasil, ya mencapai hasil karena kami kerja-kerja baik gitu. Padahal dia kadang-kadang suka nyebelin gitu. Nyebelin dalam arti, ini feedbacknya dari macam-macam ya. Jadi saya bisa memvalidasi, dan saya juga ketemu orang sih Pak, validasi bahwa memang rada problematik, tapi kenyataannya timnya achieve bagus betul, gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau dikontekskan ke program kita ya, peran-peran atau perilaku kepemimpinan nggak dijalanin Pak. Ya, nah ini kan bikin pertanyaan nih buat anak muda, ini ada gunanya nggak sih belajar leadership behavior gitu? Iya. Nah ini menarik pertanyaannya nih, dan mendingan kita kupas satu persatu supaya sederhana gitu ya. Jadi yang pertama, pada waktu timnya itu bersemangat, efektif, dan mencapai target, sebetulnya faktornya ada dua. Apakah karena memang timnya itu dengan atau tanpa leader sudah bisa mencapai itu, atau tadinya timnya itu nggak bisa mencapai dengan support dan bantuan leader, jadi bisa mencapai. Nah yang pertama dulu misalnya, ngebayangin ini bukan kritik ya, sekolah-sekolah favorit, kenapa lulusannya baik terus? Karena begitu favorit, itu murid-murid yang baik udah langsung masuk ke situ. Jadi pengen masuk situ ya? Masuk situ. Saya nggak mengatakan bahwa guru-gurunya biasa saja. Tapi kenyataannya kalau raw materialnya bagus, dengan leadership yang apa adanya pun, hasilnya akan baik. Nah pertanyaannya menjadi menarik adalah, pada waktu sekolah yang prestasinya biasa-biasa saja, kemudian pada tahun kedua mau ditingkatkan prestasinya dengan cara diganti kepala sekolahnya, dan pada tahun ketiga prestasinya meningkat. Nah, barulah di situ kelihatan ada kontribusi seorang pemimpin karena dia mengubah tim yang biasa menjadi luar biasa. Jadi ini juga saya dapatkan di awal-awal waktu saya berkarir. Saya bilang saya pengen pindah ke misalnya di bank ya, investment banking. Kenapa kamu pengen pindah ke sana? Karena mereka performanya bagus, target-targetnya kecapai. Oh, waktu itu saya ingat bos saya namanya Pak Andi Muhammad Hatta. Kalau kamu pindah ke sana dan bagus, orang nggak akan ada yang nganggap kamu leader yang hebat, Tom. Sama seperti Tommy Sujarwadi disuruh menjadi pelatih tim Brazil. Terus suruh tanding nih sama siapalah tim yang saya nggak mau nyebutin negaranya, negara ABC itu kita menang. Saya yakin nggak ada satu orang bilang, wah Tommy itu pelatih yang hebat. Ini memang timnya udah hebat gitu. Oh iya. Jadi melihat efek leadershipnya harus pakai kondisi kayak gitu ya Pak ya? Betul. Apakah memang sejak ada pemimpin itu terjadi perubahan, atau sebenarnya secara kondisi memang tim itu oke gitu ya? Betul. Itu kata kuncinya. Iya. Tapi anggaplah yang tadi dulu Pak. Anggaplah memang kondisinya begitu. Timnya tuh bagus nih. Ya. Nah, sehingga ada leader yang kurang optimal, tetap berjalan. Nah, pertanyaan tadi kan tetap valid Pak. Terus gimana nih kalau gini? Leadership itu jadi perlu nggak sih dipelajarin gitu? Kenyataannya kalau timnya bagus sih bagus-bagus aja gitu. Nah ini menarik nih kalau jadi dalam skala probabilitas
tim yang bagus dan tim yang kurang bagus atau tim yang jelek rasanya mengikuti kurva normal. Jadi tim yang bagus itu ya memang yang di ujung udah dari sononya bagus. Sama seperti siswa berprestasi, mahasiswa berprestasi, ada krim de la krim lah kalau kita pakai statistik yang gampang lah 20, 60, 20 gitu. Yang 20 ya memang udah ada dari sononya. Tapi ada juga yang memang dikasih leader sehebat apapun juga kemungkinan besar gagal juga dirubah karena memang raw materialnya memang udah susah kalau 20 yang ini yang deadwood ya. Nah sebenarnya kan pertarungan kita kan yang di 60% ini. Iya, sebagai yang mayoritas ini Pak ya. Ini yang umum makanya dibilang kurva normal, ya normalnya yang 60 nih. Datang leader, tim yang biasa bergeser. Sama dengan prestasi yang 20 yang dari sononya memang udah hebat gitu. Jadi kita butuh leadership, artinya mempraktekkan leadership itu ketika tim kita kebetulan yang 60 yang mayoritas. Dan dalam gitu ya, dalam pengalaman silakan yang udah pernah jadi leader yang akan dihadapi situasi seperti itu 1:3. 3 probability dapat tim yang biasa, 1 probability dapat tim yang sudah bagus. Dan jangan lupa bisa jadi tim yang bagus itu adalah warisan dari leader yang bagus yang sebelumnya. Sebelumnya ya. Oke. Disitulah urgensinya sebenarnya pada saat kita bahas kenapa sih kita perlu praktekin perilaku leadership yang efektif gitu ya. Karena kenyataannya kita nggak selalu dapat privilege tim yang langsung bermutu gitu ya. Iya, dan dalam pengalaman saya khususnya sekarang ya waktu melakukan transformasi. Sekarang pertanyaannya menjadi menarik. Transformasi kan masuk ke dalam situasi yang baru. Iya. Balik kira-kira 2-3 tahun yang lalu lah. Siapa sih tim yang capable, yang hebat bisa menghandle COVID? Nggak ada. Disitulah peran leader membangun dari nol yang tadinya nggak pernah bisa deal bahkan berhadapan atau menangani COVID sebagai pandemi, belajar. Leadernya itu ngajarin. Sampai ada tim-tim yang bagus. Kita sebutlah 5 negara yang paling cepat recover dari COVID. Ya itulah negara-negara yang memiliki leader yang mulai dari nol, yang tadinya mereka nggak punya pengalaman, jadi akhirnya berpengalaman dan baik. Gitu. Mungkin situasi yang real dia bisa kita lihat di lah. COVID jadi kelihatan ya Pak ya? Karena Kelihatan. situasi itu sama sekali baru. Di riset, Ya kan? pokoknya transformasi kan di riset. Perusahaan misalnya nih yang paling gampang lah, banyak perusahaan yang shifting bisnisnya, Fuji bisnisnya pindah ke membuat chemical ya, itu kan dari nol. Bagaimana dia tumbuh dari situ? Ya itulah leadership. Atau misalnya kita ngomongin sekarang mobil listrik, leadernya kan BYD. Iya, paling gede sekarang. Lihat di Indonesia yang muncul duluan, saya ingat masih ada Hyundai Iconic. Pertanyaannya kan sekarang BYD leading. Dan BYD benar-benar mulai dari nol. Jepang aja mulai dari nol. Nah, kita bisa lihat ini, bahwa leadershipnya Jepang dites sekarang. Bisa nggak dia recover dari situasi yang nol ini? Karena selama ini kan pasti Jepangnya udah ahead beberapa dekade di depan. Pada yang mulai belakangan ya pasti kedodoran, karena startnya nggak sama. Gitu. Oh, berarti krusialnya di momen-momen salah satu transformasi, di momen merintis gitu ya. Itu baru kita kelihatan memang krusialnya leadership behavior yang efektif ya. Betul, jadi yang menarik kan saya suka menggambarkan leadership dan dalam beberapa situasi kan perintis di depan. Nah, sesuatu yang berperan sebagai perintis tentu sesuatu yang baru gitu, bukan melanjutkan, hanya menjaga dan meneruskan praktek-praktek ya basically itu kita kadang-kadang menyebutnya manajer lah, menjaga proses yang menjadi diwariskan untuk menjadi baik gitu. Dan mungkin leader yang paling gampang ya supaya kita nggak mencari contoh yang complicated, ya para nabi dan rasul lah. Karena beliau tuh merintis pertama kali dari sebuah situasi yang kacau chaos ya. Nggak ada yang mendahului, mulai dari situ dan setelah beberapa dekade, beberapa abad, kok jadi lebih baik. Nah itulah intinya yang 60% itu ya, jahiliyahnya yang 60% itu gitu. Nah ini berarti sekaligus mungkin kita bisa menjawab pertanyaan lain nih Pak ya. Anggaplah tadi contoh-contoh menurut saya sih udah bikin kesadaran bahwa oh iya juga ya, saya perlu belajar leadership behavior karena saya mungkin mengalami momen transformasi, saya mungkin akan merintis gitu ya. Nah pertanyaannya kan ada banyak framework nih Pak di dunia gitu ya. Ini ada anak muda tiba-tiba harus diangkat jadi manajer lah, jadi supervisor lah gitu ya. Ditolak juga sayang ya. Tapi mau diiyain juga masih deg-degan gitu. Nah menurut Pak Tommy, kalau ada pertanyaan how to become a leader itu kira-kira apa aja sih yang minimal mesti dilatih gitu atau yang sangat fundamental mesti dilatih?
Sebenarnya elemen yang pertama, walaupun tidak selalu ya, tapi memahami teknis lah. Karena agak sulit kalau leader tidak memahami teknis, terutama dari segi kepercayaan dari anggota tim. Misal nih, saya mau jadi pelatih badminton, terus ditanya, pernah main badminton? Pernah juara? Belum. Nah itu perlu waktu lama untuk mendapatkan itu. Jadi teknis up to the certain level mesti ada lah. Adalah tentu fenomena-fenomena yang menurut saya extraordinary, misalnya Indonesia memiliki menteri kesehatan yang bukan dokter. Nah, di dunia cuma ada 5, tapi jangan lupa situasinya COVID. Tidak ada dokter, tidak ada satu dokter pun di Indonesia yang pernah mengalami pandemi ini. Jadi memang. Jadi sebenarnya bisa dianggap sama ya. Sama. Jadi di situ filosofi yang dipegang ya. Jadi tetap mesti ada pemahaman teknis lah sampai level tertentu. Karena kalau terlalu ekstrim agak menyulitkan juga. Misalnya kita angkat, misalnya CEO-nya law firm gitu, tapi dia nggak ngerti mengenai masalah hukum. Ya lama gitu. Iya, bukan SH juga ya. Iya, tetap aja ada. Jadi saya bilang, saya nggak mengatakan harus, tapi yang normalnya 60% sebaiknya itu ada. Oke. Tapi itu baru, kalau orang bilang itu baru password, baru tiket masuk. Karena yang lebih penting adalah ini esensi leadership. Jadi bedanya leader sama pelaksana. Pelaksana itu ngerjain sendiri. Jadi kemampuan teknis dia digunakan untuk mencapai sesuatu. Pemain bola gitu, jago nendang penalti, ditendang dari 10 tendangan 9 masuk. Nah itulah pelaksana. Ya. Pertanyaan menjadi menarik pada waktu menjadi leader nih. Sebaiknya dia tahu itu walaupun tidak harus 9 dari 10, mungkin dia 3 dari 10 pun cukup. Yang penting dia pernah nendang, dia tahu cara nendang. Yang lebih penting di sini adalah bagaimana dia membuat si penendang, which is anggota timnya, atau atletnya, untuk melakukan tendangan yang baik. Mengenable gitu ya? Iya, mengenable. Dan yang menarik ini, disinilah mungkin ilmu yang kadang-kadang kita miss ya. Saya ambil contoh dulu analogi ini. Ada orang tua yang pinter luar biasa, profesor bahkan. Tapi dia nggak bisa membuat anak-anaknya semaju itu. Bahkan dalam beberapa kasus malah jadi kontraproduktif. Karena kompetensi yang kedua ini yang dominan. Bagaimana memberikan pengaruh. Bagaimana memberikan influence supaya anggota tim itu punya, bahasa kita ya, semangat dan kompetensi yang sama dengan leadernya, bahkan kalau bisa lebih. Makanya leader yang hebat itu kan adalah memberikan sesuatu yang lebih kepada anggota timnya. Jadi ini bagian ini yang kalau menurut saya hari ini kita agak mengalami tantangan. Karena orang yang hebat itu justru belum tentu bisa menghasilkan pengganti yang hebat. Dalam banyak kasus kan kalau seorang ayah demikian hebat dan bayangannya demikian tinggi, anak-anaknya akan ditutup bayang-bayang terus. Sekarang masalahnya ini mesti ada ilmu yang berbeda dengan ilmu yang teknis yang tadi disebut, adalah ilmu mengenai manusia, memahami manusia itu seperti apa, memahami manusia itu berbeda-beda, menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, bukan hanya sekedar kepada manusia, tapi dalam waktu kepada manusia yang sama dalam waktu yang berbeda, pendekatannya beda. Nah ilmu itu tuh. Gimana maksudnya Pak? Manusia yang sama di waktu berbeda itu maksudnya? Jadi misalnya kita baru bagi bonus gitu, semua lagi happy-happy gitu ya. Terus kita bilang, ayo kamu saya berikan tugas project untuk 2025 menantang ini. Siap bos. Karena dia lagi moodnya lagi enak, lagi boost. Sekarang masalahnya orang yang sama kan nggak selamanya juga berhasil. Di pertengahan tahun, ada tantangan, ada aturan pemerintah, berubah. Kita nggak bisa bilang, kalau gitu kamu saya kasih proyek baru ya. Wah bisa-bisa dia resign. Tapi justru kita mesti dengerin bahwa bahkan banyak ahli yang mengatakan jangan ngomongin mengenai result. Saya ikut prihatin nih, kenapa ya? Kamu tuh yang di awal tahun kita taruh harapan lebih besar, kenapa di pertengahan tahun hasilnya menurut kamu gimana? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah ini mungkin pendekatan kan yang menurut saya ekstrim ya. Di satu sisi lebih kepada konten atau tugas, di sini ngomongin people-nya. Dan masalahnya dalam hidup leader itu bergerak dalam dua spektrum itu. Mau 90-10, 80-20, atau kebalikannya 20-80. Nah itu yang, makanya kan banyak yang bilang bahwa leadership is an art. Ya menurut saya sependapat dengan itu. Karena nggak ada rumusan bahwa harus begini, harus begitu. Orangnya beda-beda. Iya. Jadi
satu, dia harus punya kredibilitas secara teknis, nggak mungkin nggak ngerti sama sekali ya. Sampai level tertentu sebaiknya. Ya, tidak harus yang paling tinggi betul, ya. Betul. Karena kita lihat juga kalau tadi contohnya sepak bola ya Alex Ferguson sih nggak pernah jadi striker jago ya Pak ya. Tapi dia bisa main bola. Bisa main bola. Iya, jadi, iya. Tapi kalau sama sekali nggak bisa kan, misalnya saya mau diangkat jadi pelatih kriket gitu. Ya udah kacau. Makanya kriket itu apa? Aturannya gimana? Suka juga enggak. Nggak terlalu ya. nol tuh nggak bisa juga gitu. Nah, yang kedua, ini yang agak lebih menantang ya Pak. Iya. Gimana kita bukan turun sendiri sebagai pelaksana, tetapi menggerakkan orang, menginspirasi orang untuk bergerak gitu ya. Betul. Dan disitulah tadi ilmu tentang manusia jadi penting. Jadi harus punya orientasi terhadap manusia gitu maksudnya Pak. Kalau artinya banyak orang yang sebenarnya kan ada kerjaan tertentu yang teknis banget ya, sendiri merenung gitu. Artinya pas dia jadi leader harus punya. Nah itu yang banyak dibahas dalam beberapa teori lah. Kadang-kadang kita salah kaprah pada waktu kita melihat pemain yang paling baik, terus kita promosikan jadi pelatih. Iya. Atau kita lihat salesman yang achieve target terus, jadi sales manager gitu. Saya nggak mengatakan itu pasti gagal. Tapi kalau promosi itu tidak dibarengi dengan kompetensi sebagai leader, kemungkinan besar bisa gagal. Karena tugas utamanya kalau dulu mencapai target, sekarang tugasnya adalah mungkin 80% membuat orang mencapai target. Itu ceritanya beda banget. Karena sih orang-orang nggak kayak dia kan, belum tentu kayak dia kan? Belum tentu kayak dia, kemudian juga mungkin yang lebih menarik adalah situasi yang dihadapi udah beda. Oh iya juga. Situasi sekarang yang terjadi sekarang kan situasinya beda. Jadi makanya kenapa leader diminta menjadi pendengar yang baik. Karena situasi yang dihadapi bukan zaman gue. Ya sekarang kita coba aja lah beberapa orang yang populer, legend dan sebagainya. Balikin deh ke perusahaan yang sama, mimpin itu hari ini. Saya kok juga nggak yakin bahwa itu akan berhasil. Karena tantangannya udah beda, pendekatannya udah beda. Nah, menurut saya itu sih yang paling menarik adalah. Jadi bahwa kita tuh nggak bisa menggunakan rumus yang sama even untuk situasi yang kita anggap sama gitu Pak ya? Iya, jadi mungkin ini jadi relevan karena analogi deal dengan orang sama dengan analogi deal dengan situasi saat ini. Yang kita putuskan bulan Januari, kita ngambil keputusan A, begitu kita putuskan keputusan yang sama pada bulan Juli gitu, hasilnya bisa beda. Nah itulah makanya mesti ada feeling, ada sense gitu. Oke. Nah, jadi yang krusial kan justru kayaknya yang kedua tuh Pak ya. Tidak semua orang itu sebenarnya punya minat untuk ngurusin orang tadi tuh Pak. Betul. Nah ini anggaplah misalnya ada orang yang seperti itu, terpaksa gitu. Apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk ngelatih? Nomor satu sih mesti diubah dulu ya, apanya cara pandangnya. Banyak dari kita menganggap bahwa urusan interaksi dengan manusia itu mudah. Nggak usah belajar juga pasti bisa. Ini mungkin seperti bahwa setiap orang dengan kondisi sehat dan diberikan rezeki sama Allah, menikah, punya anak. Itu nggak usah pakai latihan juga. Hukum alamnya membuat orang punya anak, tapi menjadi seorang tua, itu mesti belajar. Menjadi orang tua yang efektif. Kita kan sering anggap bahwa, contoh gampang ya, kita kan orang Indonesia ya, bahasa Indonesia gampang lah. Tapi coba nilai bahasa Indonesia kita. Jadi menurut saya itu yang jebakan yang utama itu, bahwa kita kan sama manusia gampang dong. Ada ilmu-ilmu yang rasanya mesti kita sadari bahwa justru apalagi saat ini ya. Saat ini ketika AI robot menggantikan, sebenarnya ini adalah daerah yang menurut saya justru benteng perlindungan. Justru di sini kita punya kapasitas yang luar biasa untuk berinteraksi lebih menggunakan perasaan, menggunakan apa ya, ruh dan jiwa di situ yang mungkin sekarang AI belum bergerak ke sana karena parameternya sangat complicated. Modelingnya agak lebih susah kalau berkaitan dengan manusia. Sebenarnya ini area kita. Nah, tinggal bagaimana kita ngerubah pandangan bahwa berurusan dengan manusia, mengelola manusia itu adalah ilmu yang bahkan mungkin lebay ya, jauh lebih penting dari teknis. Jadi mungkin Anda nggak usah jadi pemain yang hebat. Kalau Anda bisa hire orang-orang yang hebat, Anda bisa mencapai hasil yang luar biasa. Anda bukan sales yang hebat, yang bisa berjualan dengan hebat, tapi kalau Anda bisa memilih tim yang bagus, maka kita bisa mencapai hasil yang luar biasa. Dan itu kan sebetulnya esensi yang mau diomongin sama Jim Collins di konsep first who then what. Dapetin dulu orangnya. Iya, dapetin dulu orangnya. Karena
Intinya leader tuh bukan melakukan itu sendiri, tapi memilih orang-orang yang tepat untuk melakukan sesuatu. That's the point of leadership. Iya, iya. Nah, ini poin bagus nih. Saya jadi ingat Pak, dulu ada teman saya itu orangnya itu sebenarnya ya standar lah ya. Nggak pintar-pintar banget gitu ya. Tapi yang jelas waktu itu dia paling pertama jadi manajer. Iya. Karena saya amatin kemampuan dia itu tuh Pak. Jadi kalau dia dikasih tugas yang nggak ngerti, bisa aja tuh nyari temen yang ngerti, kemudian dia gerakkan supaya bantuin dia tuh. Iya, betul. Mungkin itu yang kelihatan waktu dia akhirnya dipromosi ya, kemampuan dia ngerakin orang, nggak maksa tapi orang mau gerak gitu ya Pak. Iya. Jadi leadership adalah basically kalau kita ngomong presentasinya yang mayoritas human skill. Human skill itu adalah ilmu yang paling utama ketika orang mau menjadi leader. Apakah semua orang itu harus menguasai human skill yang bagus? Ya nggak harus kalau kita nggak pengen jadi leader. Kita spesialis gitu, punya technical leader, ya udah nggak apa-apa. Tapi Anda nggak akan deal dengan orang masalahnya ini. Jadi premisnya kan yang nggak bisa ditawar. When you become a leader, you deal with people. Nah itu konsekuensinya ya. When you deal with people, you have to build the people skill. Ya sama kayak guru, konsekuensinya mau jadi guru TK gitu ya, nggak mungkin nggak suka anak-anak ya Pak? Iya betul. Memahami, ya saya nggak mau nyebut objek ya, memahami dengan siapa kita berinteraksi. Karena kayak mungkin, maaf ya, pernah lihat kan acaranya si Cesar itu yang pelatih anjing. Oh Cesar Millan. Iya, itu kan dog skill-nya dia. Iya. Yang membuat dia itu direspek dan sukses itu dia memahami detail-detail bagaimana deal dengan, ya sebutkanlah, yang mesti dia lead, followernya gitu. Intinya itu. Keistimewaannya si Cesar yang memimpin anjing karena emang dia sangat mengerti gitu ya. Betul. Makanya kan kajian-kajian mengenai leadership itu kan selalu ngomongnya dengan apalah generasi X, milenial, Gen Z. Karena itulah yang mesti dipahami, itulah followernya leader sekarang. Kalau kita nggak ahli ya menggerakkan milenial, kalau kita nggak ahli menggerakkan Gen Z, kita nggak bisa jadi leader yang efektif. Nah kalau pengen ahli ya kita mesti pahami mereka. Dokter yang hebat cancer tuh dia memahami cancer tuh kayak apa gitu. Baru dia bisa tap di beberapa tempat supaya dia nggak tumbuh. Jadi sama juga generasi ini juga sama. Banyak perdebatan menurut saya, tapi kuncinya kita paham nggak nih mereka itu generasi yang seperti apa, maunya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, tugas leader memenuhi kebutuhan itu. Nah ini menjadi menarik nih. Follower itu begitu kebutuhannya dipenuhi, kasarnya ya, diminta apa aja, hayu gitu. Berarti kalau tadi yang mengeluh itu sebenarnya Gen Z gitu ya, yang mengeluhkan bosnya, lalu jadi pertanyaan juga, tapi kalau saya pengen jadi leader mesti ngapain, maka yang mesti mereka pahami generasi yang kemungkinan akan datang setelahnya, Alpha kira-kira akan seperti apa gitu. Betul. Leader yang baik itu memahami bahasa apa yang tepat untuk menggerakkan follower. Bahasa kita pakai yang gampang dulu lah. Kalau kita mau memimpin tim sepak bola di Thailand, yang terbaik ya kita bisa berbahasa Thailand. Paling bagus. Nah, tapi bahasa ini kan bisa dalam tanda petik. Jadi bahasa itu bukan masalah bahasanya, tapi masalah yaitu empati, cara berinteraksi, penggunaan apa ya, momentum, kemudian feel dan sebagainya, itu menurut saya jadi kritikal. Karena bahasa pemimpin di kebun sawit sama bahasa pemimpin di bank sama pemimpin di tentara beda gitu. Kalau mau efektif ya kita mesti pahami itu gitu. Itu yang waktu itu mungkin Bapak kan ada pengalaman juga di sawit ya, memang misalnya cenderungnya misalnya agak-agak hierarkis gitu ya. Iya, memang seperti itulah yang harus dilakukan, nggak bisa pakai yang terlalu demokratis karena si kaumnya ini nggak bisa merespon gitu. Pada dasarnya itu, jadi setiap profesi itu ada bahasanya kalau pengen efektif. Jadi ya paling gampang pakai analogi bahasa itu. Jadi kita mesti adjust, leader mesti menggunakan bahasa yang pas supaya dimengerti dan akhirnya membuat mereka termotivasi. Sawit itu contoh yang menarik sebetulnya. Jadi mau dirubah nggak bisa karena nature-nya begitu. Dari dulu begitu ya. Industri kreatif gitu, orangnya seenaknya sendiri dalam tanda petik ya. Sebenarnya itu ekspresi kebebasan, ekspresi kreativitas. Kreasi tadi itu. Terus sama kita mau di mold, mau dibikin kotak, ya bisa. Cuman akhirnya nanti kreativitasnya nggak muncul gitu. Iya. Oke. Disinilah jadi orang bisa dua hal nih kalau saya ambil kesimpulan Pak ya. Satu bahwa
kalau mau jadi pemimpin, mau berminat, maka konsekuensinya people skills, minat Ya, terhadap manusia, betul. minat memahami harus dilatih. Betul, Kalau betul. dia nggak suka, ya mesti mau melatih. Kalau seandainya pun ternyata memang bukan itu jalannya yang mau dilalui, berarti ya Iya. memang mengambil leader sebagai spesialis, kan itu konsekuensi dari pilihan itu. Iya, betul. Dan yang kedua, tadi kalau kembali ke yang pertama bahkan ya, belajar leadership harus nggak, ya balik ke kondisinya, kita mau mengandalkan keberuntungan dengan punya tim yang kemungkinan bagus, Betul. nggak diapa-apain bagus-bagus aja, atau kita mau jadi leader yang ketika ada transformasi, kita harus merintis, itu tetap bisa melahirkan result yang diharapkan gitu. Ya, iya. Jadi pemahaman mengenai bahasa itu juga menurut saya kan nggak terlepas dari jebakan ya. Cara kita dibesarkan, jebakan cara kita dididik, kita membuat kasta-kasta antara ilmu-ilmu pasti dan ilmu-ilmu sosial. Kita udah terbiasa mengatakan bahwa satu ilmu lebih mudah dari yang lain. Iya. Satu mengatakan ini trivia, ini yang penting, dan ada penghormatan yang luar biasa kepada disiplin tertentu, dan ini dianggap biasa saja. Menurut saya mungkin ini yang mesti kita bangun sama-sama, bahwa ya kalau pengen berhasil ya justru bukan berarti yang namanya engineer nggak bisa jadi leader, ya dia mesti belajar mengenai people skill. Unfortunately, people skill pada waktu di sekolah engineering bukan Nggak kurikulum banyak ya. yang penting, bahkan ya mereka nyebutnya ini rekreasi ke situ gitu ya. Nah itu kan menarik ya, syukur kalau bisa itu jadi rekreasi, inilah saatnya berekreasi supaya tim kita jadi efektif. Yes. Soalnya kebetulan teman-teman ya, Pak Tommy ini engineer asli ya Pak ya? Sekolahnya engineering. Sekolahnya engineering. Udah teknik sipil, ITB pula gitu ya. Tapi sekarang kayak agak hilang gitu Pak, struktur-struktur. Nah, itu yang menarik juga gitu ya. Kan yang lagi rame nih sekarang mengenai learning agility. Kita ada istilah unlearn. Oke. Itu adalah proses paling penting. Kita nggak bisa learn kalau nggak unlearn. Karena banyak teori mengatakan otak kita tuh kayak bejana yang ada batasnya. Jadi kalau kita pengen belajar sesuatu yang baru, yang lama-lama yang mesti kita let go. Iya. Karena kalau itu nggak let go, bejananya akan jadi penuh terus, nolak terus gitu. Ya udah kita let go. Ini udah nggak relevan, udah nggak pasnya saya melakukan hal seperti ini. Yang apa-apa mau dikerjakan sendiri kayaknya mesti kita tahan. Kalau bisa udahlah, syukur-syukur bisa lupa bener-bener atau minimal pura-pura lupa gitu, supaya jadi orang lain, oh dia nggak bisa nih, ya udah jadi anak buahnya mengisi itu gitu. Kita pakai ilmunya untuk hal-hal yang justru yang baru. Dan itu yang sebenarnya jadi berat karena ada paradoks yang luar biasa gitu. Kayak kita mengatakan leader ada 3 level ya, supervisor, middle, sama kita ngomong senior leader gitu ya. Pada waktu dia supervisor kan lebih fokus kepada get the result fronting Langsung. di depan. Iya. Front line gitu. Turun tangan. Gitu Yang ya. terbagus dipromosikan menjadi middle. Nah, ini yang menarik ya. Bahwa kita kan terbiasa dengan sebuah ilmu yang kontinu gitu. Matematika, SD, SMP, SMA ya. Kalau kita nggak bisa tambah kurang ya kita nggak bisa masuk ke SMP, kita nggak bisa hitung aljabar. Kalau kita nggak bisa aljabar, kita nggak bisa diferensial integral. Karena kontinu. Yang menarik di karir itu nggak begitu. Di karir itu discontinue kita itu. Justru kalau masuk ke level berikutnya, beberapa yang menjadi kompetensi kita, mesti kita redam, mesti kita tinggalkan, belajar sesuatu yang baru. Jadi kalau nggak mau di matematik ini kayak apa namanya, kurva tangga, tak putus, lompat lagi. Dan itu kan sebenarnya dunia itu seperti itu. Kalau dikatakan continuous, menurut saya sih agak terlalu naif ya. Kenyataannya lompat kok. Tiba-tiba ada lompatan. Iya, tiba-tiba ada discontinue, teknologi ini berubah, gitu, ya lompat. Nah, kita mesti belajar yang baru. Nah, yang lamanya ini mesti kita let go supaya kita cukup punya kerendahan hati untuk belajar yang baru. Karena di sini Anda nol gitu. Anda mengatakan bahwa bisa ini, bisa itu, pertanyaannya oke, masih relevan nggak? Kalau nggak relevan ya udah, jangan ngeributin atau ngegrundel aja. Saya punya beberapa catatan yang lagi seru tuh sekarang tuh. Misalnya zaman saya ya itu kan orang bangga banget bisa ngetik 10 jari. Iya bener tuh. Orang masih bisa sekarang, tapi pertanyaannya yang mau makan siapa? Ya? Gitu. Kemudian kita punya istilah buat anak-anak kecil, calistung. Baca, tulis, hitung. Listnya apa ya sekarang ya? Kalau kita paksakan gitu kan semua udah pakai keyboard, udah pakai tombol-tombol. Nah itu yang nanti kita jangan ngotot terus, mestinya bisa, iya fine lah, itu kan kelihatan dari berbagai macam sistem pendidikan yang mau balik nulis dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi di titik tertentu kalau kita tetap ngotot itu ya akibatnya ya kita nggak bisa maju gitu. Iya. Artinya kalaupun misalnya ya, poin balik ada hal fundamental yang diajarin kayak menulis, tapi kita tahu bahwa
orang nggak akan nulis pakai begini lagi gitu ya. Betul. Orang akan pakai keyboard, akan pakai Betul. suara bahkan kadang-kadang nanti Pak ya. Ya. Ini poin penting sekali tuh. Jadi unlearn, karena kadang-kadang orang kalau berharap posisi makin atas, kan akhirnya harus mengakui bahwa ada banyak hal yang dia nggak kuasai. Dia mungkin menguasai satu area tertentu dulu gitu. Betul. Tapi setelah dia makin atas, dia akan makin spektrumnya gede banget, nggak mungkin semuanya dikuasain, dan itu artinya membiarkan orang lain untuk mengambil peran gitu kan Pak. Justru itu kan esensinya dari leadership. Jadi kita hanya bisa berkontribusi lebih tinggi kalau kontribusi kita yang terendah kita serahkan pada orang lain. Iya. Masalahnya kita masih pengen pegang semuanya tuh. Dan itu yang menyebabkan orang nggak bisa jadi leader yang hebat. Egonya pengen dipegang semua dan kita nggak punya kapasitas untuk itu. Wah, ini wisdom yang luar biasa nih teman-teman ya. Jadi saya dapat insight barunya, karena gini, kalau kita tadi sempat buka dengan leadership behavior, itu teman-teman bisa belajar di teori modul-modul yang disediain Dunamis ya. 4 Roles of Leadership, atau 6CP, atau 7 Habit juga ya, 4 juga ada. Tapi esensi dari berbagai model itu adalah, satu, kita punya kredibilitas at certain degree. Tapi yang lebih besar adalah bagaimana kita mengembangkan people skill, minat terhadap orang, manusia, untuk mengenable orang supaya bisa mencapai hasil bersama gitu Pak ya. Iya, kerangka-kerangka yang kita kembangkan itu kan lebih sebagai sebuah menu lengkap. Dan dalam situasi yang berbeda tadi saya sebutkan, mungkin penekanannya tidak harus semuanya sama. Kondisi-kondisi tertentu, wah ini lagi ada perubahan, mungkin yang perlu adalah kita pernah menyebut istilahnya pathfinding. Oh ya, visi. Iya, kita mau kemana nih? Ya. Orang nanya, Bapak mau kemana nih Pak? Mungkin pertanyaan yang menarik ya. Ke dunia apa nih, jurnalistik sekarang yang tadinya printing, ini mau kemana pendekatannya? Justru itu yang ditanya. Jangan pada waktu anak buah nanya ini kita mau kemana, kita jawabnya pakai peran yang lain. Nah, itu dah sensitivitas itu di situ. Yang mesti tahu apa yang diharapkan oleh follower kita. Makanya empati kan hal yang kritikal ya. Apa nih? Kita juga, apalagi kalau misalnya anak buahnya ada 10, kita nggak bisa pakai semuanya telling atau semuanya selling atau delegating. Ada teori klasik itu kan. Ya kita lihat sama ini gini. Dan itu yang sangat menarik. Ada dinamika-dinamika yang menyebabkan seorang pemimpin itu dengan empatinya, dengan sensitivitasnya, dia bisa menggunakan pendekatan yang tepat. Tapi bottom line-nya adalah bagaimana membuat follower kita bersemangat dan mau serta mampu mencapai target. Itu yang kalau di framework kita namanya levels of engagement ya Pak ya? Iya, betul. Ya kan? Betul. Jadi apapun teknik yang kita pakai, sebenarnya indikator keberhasilannya adalah naiknya engagement level itu ya. Engagement ya, apalah namanya, kita kesediaan untuk berkorban, melakukan extra mile dan sebagainya, itu mungkin yang jadi isu kita hari ini gitu. Ini penting banget nih teman-teman ya, karena kita kadang-kadang kalau baca John Maxwell ada 20 perilaku, kita pertanyaan orang mana yang dipakai ya, atau ada yang mengeluh gini Pak, ini saya belajar ini nggak kepake, ya mungkin nggak kepake karena di situasi yang Anda hadapi yang dibutuhkan adalah perilaku tertentu gitu kan. Betul. Dan itu makanya penting punya. Jadi pertanyaannya bisa menjadi lucu begini. Dalam pertandingan bela diri, jurusnya kan banyak. Nah, kalau pertanyaannya atlet bilang, saya pakai jurus itu pada detik keberapa? Kan nggak bisa ya, susah jawabnya, kan tergantung lawannya, di level apa, dalam turnamen apa. Ya sama dengan leadership itu, makanya mesti ada sense. Kita punya, saya mempelajari 20 jurus. Setahu saya sampai saya CEO, saya lebih sering pakai yang 5. Ya nggak apa-apa. Karena memang dalam konteks itu yang diperlukan mungkin yang 5 itu. Karena kepemimpinan zaman kemerdekaan, zaman pasca pembangunan, zaman reformasi saat ini mungkin diperlukan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Waduh, ini berharga sekali teman-teman ya. Kalau kita wrap up ya Pak, berarti tadi yang 2 poin pertama kan soal kredibilitas, bangun kredibilitas supaya layak mimpin. Yang kedua bangun people skill. Nah, people skill itu komprehensif, banyak, menu lengkapnya macam-macam. Tetapi ujungnya adalah mana yang dibutuhkan supaya meningkatkan engagement level. Betul. Kalau engagement naik ya insya Allah hasilnya juga muncul. Tercapai. Tapi balik di depan tadi ya,
nggak selamanya loh effort yang luar biasa memberikan hasil. Karena ada juga hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Makanya sekarang berkembang sebuah keyakinan bahwa pada waktu seorang leader dinyatakan berhasil karena hasilnya positif, dia akan mengatakan dia nggak pernah klaim bahwa saya leader yang hebat, karena kebetulan tim saya ada, karena kebetulan momentumnya pas. Jadi makanya kerendahan hati pemimpin itu yang menyebabkan dia bisa repeat, mencapai keberhasilan. Betul. Karena mungkin aja tim yang hebat itu didikan yang sebelumnya. Betul. Kan dia mewarisi nih ya. Iya. Mungkin yang paling gampang kan ngelihatnya kalau di saya suka lihat turnamen sepak bola Piala Dunia gitu ya. Kan pelatihnya hebat-hebat, pemainnya hebat-hebat. Tapi hasilnya sering mengejutkan gitu. Dan yang menarik, leader itu mengatakan ya menang dan kalah itu biasa. Tapi dia tetap humble. Pada waktu dia menang dia bilang ya belum tentu juga di turnamen berikutnya saya menang. Pada waktu dia kalah, yuk kita coba lagi, siapa tahu. Nah itu mungkin menurut saya itu yang diperlukan sekarang ya, karena probability menang kalah sekarang itu udah semakin sangat nggak bisa diprediksi ya. Sangat tidak bisa diprediksi dan fluktuatif kita mengatakan. Oke, Pak Tommy, terima kasih banyak Pak waktunya. Sama-sama. Semoga pertanyaan how to become a leader atau on becoming a leader itu paling tidak kita dapat beberapa esensinya ya, yang setelah teman-teman dapat nanti belajar praktekinnya jadi lebih bersemangat, termotivasi ya, karena dapat nih esensi-esensi. Pak Tommy, sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih nanti banyak. Kita lanjut lagi dengan episode yang lain, dan teman-teman yang nonton kalau punya pertanyaan tentang leadership boleh ditulis di komentar atau di DM ke kita kalau di Instagram kita ya. Nanti beberapa yang cukup banyak menarik saya mau tanyain sama Pak Tommy, biar Pak Tommy yang kasih wejangan buat ya, mudah-mudahan kita bisa berbagi. Satu tips kecil aja, saya pernah belajar berenang waktu saya SD. Mempelajari 4 gaya itu susah, mesti dihafal dan tidak menyenangkan. Justru yang menyenangkan itu pada waktu berenangnya. Jadi ilmu-ilmu leadership itu justru menyenangkannya pada waktu kita mulai mimpi. Disitulah kita merasakan excitement gitu sebagai leader. Wah, ini metafora yang pas banget ya. Oke, terima kasih Pak. Thank you, makasih banyak Kak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.